internasional telah memfokuskan perhatian daya manusia atau SDM. Transisi dari model manufaktur ekonomi padat karya untuk satu pengetahuan fokus pada bagaimana memicu layanan terbaik ditambah dengan hasil yang mencengangkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpastian lingkungan telah memaksa organisasi untuk mengevaluasi kembali pentingnya human capital dan strategi penilaian sebagai prioritas. Selanjutnya, komunikasi kerja. Rencana yang dihasilkan tentu saja perlu dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Pengomunikasian kinerja yang diinginkan seyogiannya dilakukan dua arah antara atasan dengan bawahan. Adapun prosesnya adalah dengan memperhatikan metode yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertemuan status report singkat bulanan atau mingguan dengan setiap pegawai. Kedua, pertemuan kelompok secara berkala di mana setiap pegawai melaporkan status pekerjaan ataupun proyek mereka. Ketiga, status report singkat yang tertulis secara berkala dari setiap pegawai. Keempat, komunikasi informal. Dan kelima, komunikasi khusus saat masalah timbul atas kehendak pegawai. Implementasi strategi dan telaah manfaat. Strategi SDM berperan melakukan praktik-praktik MSDM dalam membentuk berbagai kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung implementasi strategi bisnis yang dijalankan. Perencanaan evaluasi kerja. Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif, atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaat yang akan diperoleh. Oke, udah selesai presentasinya kelompok 1. Iya, Bu. Ditutup Oke. screen dulu. Ya, di stop dulu share screen-nya. Oke, silakan. Sesi 1 dibuka. Ya. Buat sesi selanjutnya, yaitu sesi 1 untuk pertanyaan. Barangkali ada teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya, Teguh. Oke, Ilham kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Kelompok 5, Bu. Oke. Saya mau bertanya soal tadi penilaian kinerja untuk proses evaluasi ya. Indikator apa aja sih yang digunakan untuk penilaian kinerja? Terima kasih. Ya. Izin bertanya, boleh? Silakan. Siapa Livia? Oh iya Bu. Livia dari kelompok 7 izin bertanya. Apa sih contoh dari mengembangkan kinerja tuh yang ada di perusahaan? Terima kasih. Izin bertanya. Sebentar Maaf, ya. buat Livia, bisa diulang lagi soalnya suaranya agak berisik. Oh iya. Ditulis bisa nggak di di kolom ini ya, chat ya? Iya. Oh iya. Mohon maaf, kelompok 1 izin bertanya. Dari tadi udah raise hand tapi belum ada respon. Intan ya? Iya, Bu. Kelompok 1, ya. Iya, Ibu. Nama saya Intan dari kelompok 2, Bu. Izin bertanya, untuk penilaian kinerja itu manfaatnya apa sih bagi suatu perusahaan? Terima kasih. Oke. Udah 3 ya?
Tiga dulu ya. Izin bertanya. Mas Masih bisa nanti nggak? ya. Tiga dulu. Oh, iya, Sesi Bu. satu. Ya, nanti sesi Oke, berikutnya ya. Oke. Ya, untuk kelompok 1 sudah ada 3 pertanyaan ya. Dari Ilham, Livia, sama Intan. Silakan dijawab dulu. Ibu mohon maaf dulu sebelumnya, Bu. Ya. Saya izin off cam karena mau ke belakang sebentar, Ibu. Boleh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Intan. Yogi belum join juga ya, Fatih ya? Bentar Ibu, lagi diskusiin dulu. Oke. Buat Ilham, tadi itu pertanyaannya indikator apa saja yang untuk evaluasi kerja atau gimana? Kurang. Indikator dalam penilaian kinerja tuh, Pak. Oh iya. Iya. Yang pertama ada, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham dulu. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Yang kedua, ketetapan waktu. Seorang karyawan harus mempunyai jadwal pekerjaan untuk ketepatan waktu menyelesaikan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungan. Bentar. Halo Teguh. Teguh, ini jawaban pertanyaan dari siapa? Ilham, Bu. Ilham. Oke, dilanjut. Yang ketiga ada kualitas pekerjaan seorang karyawan. Terus yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima, pengetahuan teknis seputar pekerjaan tersebut, pekerjaan yang dikerjakannya. Dan yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dan menilai tugasnya dalam menunjang visi dan misi perusahaan. Apakah sudah cukup, Ilham? Ya, terima kasih, Teguh. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan dari Ilham? Indikator apa saja yang digunakan untuk penilaian kinerja? Ini jadi diskusinya lebih ke penilaian ya, padahal temanya itu perencanaan ya, langsung ke penilaian ya. Banyak yang nanyanya ke penilaian, oke nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ada audien yang mau menambahkan untuk pertanyaan Ilham, indikator apa saja yang digunakan untuk penilaian kinerja? Nggak ada. Oke, Ilham sudah jelas ya tadi ya indikator penilaiannya ya, apa saja ya, termasuk kemampuan Ya, Bu. gitu ya. Oke, hasil kerjanya seperti apa. Jadi untuk menilai itu tidak asal ya. Jadi ada indikatornya, ada ukuran-ukurannya ya. Misalnya seseorang mampu menghasilkan gitu ya, kalau dia kerja di bagian pemasaran misalnya mampu menjual berapa ya.
per hari, per minggu, atau per bulan gitu ya. Nah, itu ada targetnya ya. Kemampuan menjual dan lain sebagainya. Oke, lanjut kelompok 1. Ibu Berlian ingin menjawab pertanyaan dari Livia. Oke, silakan Berlian. Apa sih contoh dari mengembangkan kinerja yang ada di perusahaan? Ya, contohnya menurut pendapat saya sendiri, pengembangan usaha itu bisa memanfaatkan media sosial, Bu. Media sosial dapat diakses oleh siapa saja dengan gratis, sehingga Anda dapat melakukan promosi yang menarik agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk Anda. Jika ingin menjangkau pasar yang lebih luas lagi, perusahaan dapat memanfaatkan fitur iklan melalui media sosial tersebut untuk memaksimalkan promosi, Bu. Oke, sudah. Ya. Livia, gimana Livia? Jawaban Iya kelompok Bu, 1. jelas Bu. Jelas. Ya, Oke. terima kasih. Yang lain, silakan audiens, ada yang mau menambahkan? Mengembangkan kinerja ya. Jawabannya tadi ke sosmed ya, memperluas jaringan penjualan ya. Ada pendapat lain nggak? Silakan. Mengembangkan kinerja pertanyaannya yang ada di perusahaan. Oke. Jadi harus tahu dulu ya apa itu definisi dari kinerja gitu ya. Kinerja itu hasil kerja ya. Hasil kerja baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya yang dicapai oleh seorang karyawan ya. Nah, jadi kinerja di sini bisa kinerja perusahaan, bisa kinerja karyawan ya. Nah, yang akan dikembangkan tuh yang mana gitu ya. Nah, tadi Berlian jawab ya dengan cara apa gitu ya, arahnya ke penjualan ya Berlian ya, ke pemasaran dan lain sebagainya. Oke ya, jadi itu hasil ya mungkin untuk organisasi ya. Nah, untuk apa namanya mengembangkan kinerja organisasi itu. Jadi intinya adalah menambahkan ya, menambah jumlah. Jadi kalau misalnya secara individu seorang karyawan ingin mengembangkan kinerja, ya dia harus mengembangkan apa? Kemampuan ya, kemampuannya dikembangkan. Misalnya dia dengan belajar lagi, dengan ikut training gitu ya, dengan ikut seminar sehingga kemampuannya bertambah. Dengan bertambahnya kemampuan, maka kinerjanya, hasil kerjanya juga akan ikut naik ya, akan ikut bertambah ya. Oke, satu lagi untuk Intan ya, jawaban untuk Intan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Sebentar, Intannya sudah ada belum? Tadi izin ke belakang, mungkin sholat ya. Belum ada Intannya ya. Nanti aja ya. Oh, udah. Maaf Bu, sudah ada Bu. Sudah. Oke, silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, apa manfaat penilaian kinerja bagi suatu perusahaan? Yang pertama, adanya komunikasi yang efektif tentang tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan para karyawan dalam bekerja. Yang keempat, dapat meningkatkan pandangan secara luas mengenai tugas para karyawan. Yang terakhir, meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Gimana Intan? Intan, gimana? Jelas nggak? Oh iya Bu, jelas. Berarti itu juga kayak sama aja sebagai media ukur menentukan kenaikan jabatan untuk karyawan itu sendiri ya Bu? Itu jawabannya ya. Lebih jelas jawabannya, lebih tepatnya yang Intan jawab. Itu ya arahnya ya. Jadi ini kelompok 1 ya. Ibu serak suaranya. Ngomong aja dari pagi. Oke, jadi apa namanya tadi termasuk salah satunya itu meningkatkan kemampuan gitu ya. Terus apa tuh tadi kelompok 1 meningkatkan pencapaian hasil dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa-bisa saja gitu ya. Tapi jawaban yang tepat manfaatnya gitu ya. Jadi hasil dari penilaian gitu ya. Jadi karyawan itu dinilai untuk apa sih dinilai, manfaatnya apa gitu ya.
oke gitu ya, yang tadi bisa digunakan. Contohnya tadi komunikasi ya. Dengan adanya penilaian kinerja ada komunikasi yang dibangun antar sesama karyawan boleh ya. Nah, tetapi lebih spesifik tadi jawaban Intan ya. Jadi penilaian ini bisa digunakan untuk bermacam-macam. Contoh untuk apa tadi Intan? Jawabannya? Ini Bu, sebagai kayak media ukur menentukan kenaikan jabatan setiap karyawannya gitu Bu. Oke, ya itu betul ya. Salah satunya untuk promosi jabatan. Jadi dengan adanya penilaian nanti bisa direkap ya. Penilaian karyawan di satu organisasi atau perusahaan. Misalnya ada berapa sih penilaian karyawan yang nilainya sangat baik ya. Berapa yang baik, berapa yang cukup, berapa yang kurang. Nah, nanti ini diapakan gitu ya. Tentunya kalau ada promosi jabatan, tentunya yang baik dulu, yang sangat baik dulu ya, yang mendapat peluang untuk dipromosikan ya, tentunya dengan melihat melihat hal-hal lain misalnya senioritas dan lain sebagainya ya. Karena terkadang penilaian juga ada gitu ya, karyawan baru tapi nilainya bagus ya. Sementara karyawan yang senior nilainya kurang. Nah, mana nih yang dipakai gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan. Apakah mempromosikan yang senior gitu ya dengan nilai yang biasa saja ataukah yang junior gitu ya dengan nilai yang bagus. Nah, itu nanti balik lagi ke kebijakan perusahaan atau jabatannya, tergantung nih jabatannya jabatan apa gitu ya. Itu banyak hal nanti untuk pertimbangannya, tapi yang jelas di sini manfaat penilaian kinerja untuk promosi ya, untuk placement juga berarti penempatan karyawan. Misalnya dia lebih untuk penilaian kan banyak nih, banyak indikator ya tadi ya sudah dijelaskan yang pertanyaan Ilham tadi ya. Nah, indikatornya apa saja gitu. Penilaian itu nilai tertingginya di poin yang mana gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk menempatkan karyawan ya. Dia sebetulnya misalnya lebih tepatnya di bagian keuangan atau di bagian produksi gitu ya. Atau di bagian marketing. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang jelas ini ada kaitannya dengan kompensasi ya, dengan pemberian bonus ya, pemberian tunjangan lain-lain untuk penilaian kinerja. Jadi biasanya untuk mereka yang nilainya bagus ya, nilai terbaik itu akan dapat reward biasanya ya. Untuk yang kurang biasanya ada punishment ya, misalnya surat peringatan. Kenapa nih kok bisa kurang gitu ya? Padahal misalnya kalau dia di bagian produksi melakukan hal yang sama dengan bahan baku yang sama dengan mesin yang sama, tapi kenapa kok nggak mencapai target gitu ya? Nah itu manfaat dari penilaian kinerja. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Oke, ini waktu Zoom-nya masih ada 7 menit ya. Masih ada 7 menit, silakan dibuka sesi 2, kelompok 1. Buat sesi 2. Izin bertanya. Tadi Alfandi, ada Priska, Bu, yang pertama yang pas tadi. Priska, oh ya, Priska silakan. Priska dulu ya, baru Alfandi nanti. Silakan Iya, Priska. Bu. Silakan. Nama saya Priska Angganini dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Terima kasih. Cara meningkatkan manajemen kinerja ya. Iya, Bu. Oke. Tuh banyak yang resen tuh. Siapa dulu sok silakan dipilih. Wahyu dulu tadi saya udah ngomong pas Ya. pertama. Wahyu silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 6. Kenapa penilaian kinerja itu harus secara akurat tanpa dibuat-buat dan apa adanya? Terima kasih. Oke. Harus akurat ya. Izin bertanya. Tanpa dibuat. Vina tuh. Vina ya. Perkenalkan, nama saya Pina Vanessa dari kelompok 5. Ingin bertanya, suatu perencanaan yang baik mampu memberikan pengaruh pada kualitas manajemen kinerja. Apakah bisa berpengaruh di masa yang akan mendatang? Terima kasih. Oke. Perencanaan kinerja ya tentunya ya. Baik, terima kasih untuk Sudah 3 ya. yang bertanya. Oke.
Untuk Tri sama Faris nanti berikutnya ya, 2 lagi tuh. Dijawab dulu 3 ya. Silakan kalau mau langsung dijawab, Berlian sama Teguh. Ibu pengen menjawab pertanyaan dari Wahyu, Bu. Kenapa Silakan. kenapa penilaian kinerja itu harus secara akurat tanpa dibuat-buat? Ya. Ya, karena penilaian kinerja menjadi faktor penentu kenaikan dan promosi upah karyawan, tetapi juga karena dapat mengevaluasi keterampilan, kekuatan, dan kekurangan karyawan secara akurat, Bu. Oke, gimana Ya. Wahyu? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi yang namanya penilaian ya harusnya memang seperti itu ya, harus akurat ya. Kalau dibuat-buat nanti jadi palsu ya. Jadi nanti kalau misalnya orang bisa bekerja gitu ya, nggak bisa bekerja dibilang di situ nilainya bagus ya. Jadi seolah dia bisa bekerja padahal nggak bisa gitu ya. Nah, jadi harus objektif, harus akurat ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Priska ya. Silakan. Pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Oke. Caranya ialah memotivasi karyawan agar mau dan mampu memaksimalkan produksi, selalu melakukan komunikasi, merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh karyawan dan disepakati bersama, melakukan monitoring, melakukan koreksi, memberikan kesempatan dan bantuan yang diperlukan, memberikan umpan balik pada karyawan yang dinilai dengan seluruh hasil penilaian yang dilakukan. Teguh, bisa dikasih contohnya nggak, Gu? Jangan baca terus, Teguh. Contohnya seperti apa ya, biar lebih jelas. Silakan. Sambil dijelaskan gitu maksudnya, Teguh. Bahasa sendiri aja, bahasa Teguh. Maksudnya apa? Sudah betul jawabannya gitu ya, cuma diperjelas aja. Barangkali Berian mau menambahkan ya. Ih, kamu orang disuruh menjelaskan, malah melempar ya. Yang lain audiens barangkali ada katanya, silakan. Ayo, dari tadi belum ada yang menambahkan. Lebih senang bertanya ya daripada nambahin. Bu, izin Ya. menambahkan, Bu. Nah, silakan Ilham. Kelompok berapa Ilham? Mungkin Yang tadi contohnya ya? kayak kan memberikan motivasi ya, mungkin contohnya kayak memberikan reward, hadiah atau insentif. Mungkin kayak gitu, Bu. Itu aja Ilham. Iya, Bu. Cara mengembangkan kinerjanya jadi dipancing gitu ya, dikasih insentif, dikasih motivasi, Ya. boleh ya. Ada lagi yang lain, silakan. Intan Ibu mau izin nambahin kan? menambahkan, Bu. Ya, Ya, Bu, mau silakan. nambahin, Bu. Ya, silakan. Jadi mungkin kayak kitanya juga untuk memotivasi si karyawan itu tuh kayak membangun lingkungan kerja yang menyenangkan gitu, Bu. Kayak misalkan dikasih taman atau kayak tempat yang lebih nyaman lagi, kayak bukan yang kaku-kaku gitu loh, Bu. Maksudnya gimana ya? Gimana Pokoknya dong? gitu. Kayak misalkan tempat kerjanya tuh lebih santai gitu tuh, Bu. Terus kayak yang udaranya lebih enak lagi gitu, Bu. Oke, bisa. Jadi lingkungan ya, dilihat dari lingkungan kerja ya. Untuk mengembangkan kinerja harus didukung juga dengan lingkungan kerja. Oke, masih masuk ya.
Oke, Intan. Ini waktu Zoom-nya mau habis sebentar lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ina. Pertanyaannya, suatu perencanaan yang baik mampu memberikan pengaruh dan kualitas manajemen kinerja. Apakah bisa berpengaruh di masa yang masa yang mendatang? Jawabannya iya. Karena perencanaan tersebut dapat digunakan sebagai pandangan kinerja untuk bisa dipakai di sebagai pandangan kinerja manajemen di masa yang akan datang. Oke, sudah Teguh. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan. Oke, ditanya dulu Vinanya. Gimana Vina? Bisa dipahami? Iya, Ibu bisa. Makasih. Ya, jadi jelasnya di sini perencanaan apakah bisa berpengaruh? Jelas ya, ini sangat berpengaruh. Justru apa yang dilakukan sekarang, gitu ya, apa yang dilakukan pada masa yang akan datang, itu kan landasannya atau pedomannya adalah dari perencanaan. Jelas, oke. Ya, berikutnya lanjut tadi siapa? Semua kan pertanyaannya? Ya, lanjut ya sesi 3 ya. Tadi ada 2 yang sama Tri Ayu. Silakan dibuka sesi ketiga. Bertanya, Bu. Alfandi ya. Oke, 3 tuh ya. Tri Ayu, Alfandi sama Faris ya tadi ya. Silakan. Saya Alfandi dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana tahap-tahap dalam manajemen kinerja organisasi? Terima kasih. Oke, moderatornya tadi siapa? Berlian atau Teguh? Lupa Ibu. Ya, Bu. Teguh, Bu. Ya, silakan dilanjut. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Tinayu Cahya Gumilar dari kelompok 2. Jadi gini, kalian kan tadi bahas tentang perencanaan kinerja ya. Kenapa sih harus dilaksanakannya suatu proses perencanaan kinerja itu? Makasih. Oke. Satu lagi ya. Faris, silakan. Iya, Bu. Saya ingin bertanya. Jadi perencanaan Kelompok kinerja itu berapa, kan Faris? kelompok Faris. 3, Bu. Faris Iqbal kelompok 3. Jadi perencanaan kinerja itu kan simpelnya mah kayak merencanakan apa yang akan dilakukan perusahaan selama setahun ke depan. Nah, gimana kalau misalkan dalam menjalankan perencanaan kinerja tersebut ada hal-hal gak terduga yang terjadi kayak misalkan pandemi kayak gini. Itu kan otomatis kayak merusak perencanaan yang telah dibuat gitu. Nah, itu solusinya gimana? Terima kasih. Oke, ya. Sudah ya, stop ya pertanyaannya. 3 ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, Bu. Dari kelompok 2 ada 3 orang nih ya yang nanya ya. Tadi ada Intan, kemudian Alfandi, kemudian Tri Ayu. Pertanyaannya Tri Ayu boleh diulang nggak?
sebentar. Jadi gini, kenapa sih harus dilaksanakannya suatu proses perencanaan kinerja? Jelas nggak, Teguh? Jelas, Teguh? Ya Bu, jelas Bu. Makasih. Ibu Berlian pengen menjawab pertanyaan dari Triayu, Bu. Oke, silakan, Berlian. Ya, untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam tujuan sasaran yang harus dicapai tiap individu selama periode yang telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan. Agar tujuan tersebut bisa direalisasikan, perusahaan harus mengidentifikasikan kemampuan yang dimiliki tiap individu. Dengan mengetahui kemampuan tersebut, perusahaan bisa menentukan jenis pekerjaan apa yang cocok untuk karyawan tersebut, Bu. Jelas nggak, Tri Ayu? Jadi intinya kayak ngasih informasi mengenai hal apa yang harus dilakukan si karyawan itu, gitu tah? Iya, Gimana, untuk Berlian? menghilangkan ketidakjelasan dalam tujuan sasaran. Kenapa? Pertanyaannya kan tadi kenapa harus dilakukan proses perencanaan kinerja ya? Proses perencanaan. Jadi step-step atau tahap-tahap dalam perencanaan itu seperti apa gitu ya? Bisa diperjelas jawabannya, Berlian? Kenapa sih harus dilakukan proses perencanaan gitu? Ya. Bentar ya, Bu. Silakan kelompok 1 bisa dilanjut. Jangan kelamaan ya. Barangkali dari audien ada yang mau membantu gitu. Silakan Audi. Maaf Bu, saya ingin menambahkan Oke, Ratna jawaban Sari. Ya, kelompok berapa Ratna? kelompok 4 Bu. Ya, silakan. Pertanyaan dari Tri Ayu kan kenapa harus dilaksanakan suatu perencanaan kinerja? Ya. Menurut pendapat saya,
karena untuk membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan memudahkan karyawan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Contohnya agar lebih mengetahui kelebihan atau kelemahan karyawannya. Terima kasih. Oke, betul jawabannya dari Ratnasari. Ayu lebih jelas, Ayu? Iya Bu, jelas itu. Iya, Makasih. kalau yang tadi bingungnya maksudnya apa gitu ya. Jadi di proses perencanaan itu biar tahu apa sih kekurangan gitu ya, apa kelebihannya. Nah, yang kurang itu kan berarti harus digali lagi ya, harus ditambah. Jadi intinya mengidentifikasi ya, itu proses perencanaan ya. Oke, berikutnya silakan kelompok 1 lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiandi. Silakan Teguh. Pertanyaannya bagaimana tahap-tahap dalam manajemen kinerja organisasi? Oke. Yang Di-mute suaranya. Yang Ya. pertama ada tahap planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis. Contohnya kayak performance indikator atau KPI. Yang kedua ada standar kinerja. Yang kedua ada tahap ongoing dan monitoring. Apa? Tahap ini Yang ketiga apa? monitoring, Bu. Monitoring. Oke, Ya. terus? Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Iya, namanya monitoring. Oke, lanjut aja dulu, lanjut. Ongoing dan monitoring, Bu, gitu, Bu. Ada dua. Iya, terus? Melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah memastikan pelaksanaan tugas-tugas di setiap departemen telah sesuai dengan arah sasaran dan tujuan organisasi secara umum. Oke. Yang ketiga ada fase checking dan reviewing. Review. Ya, reviewing. Pada tahap ini dilakukan evakuasi periodik. Evaluasi apa evakuasi? Evaluasi, Bu. Jangan evakuasi. Oke, lanjut. Evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Yang terakhir ada fase rewarding. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan dengan hasil evaluasi kinerja seperti kayak mendapatkan bonus tambahan gitu dari perusahaan tersebut. Dikasih reward ya maksudnya ya. Bu. Terima kasih. Ya, Alfandi gimana? Ibu, mohon maaf, itu yang kedua kurang jelas, Bu. Yang kedua apa tadi, Teguh? Coba diulang, Teguh, yang kedua. Standar kinerja ya? Kita bukan? Ongoing dan monitoring, Bu. Teguh, coba diperjelas apa itu? Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawas. Tujuan dari monitoring adalah memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arah sasarannya. Oke, ya. Jadi intinya ya jawaban dari kelompok 1 itu Alfandi ya. Di sini dimulai dari perencanaan ya. Jadi ini sebetulnya kalau Anda jawabannya searching Google gitu ya. Nah, itu tahap-tahap dalam sama aja dengan di fungsi manajemen gitu ya akhirnya ya. Walaupun ini manajemennya lebih ke manajemen kinerja gitu ya. Nah, jadi pertama tuh sama saja ya. Perencanaan dulu ya, perencanaan. Walaupun ini manajemen kinerja tetap sama dengan materi kita sekarang kan ya, perencanaan kinerja gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu intinya ya, menetapkan standar. Jadi pada saat menyusun perencanaan kinerja ya, itu harus ada standarnya ya. Standar misalnya seorang karyawan dia standar kerjanya apa? Itu kalau istilah lainnya job desk ya.
job description-nya ya, uraian pekerjaannya. Dia melakukan apa saja gitu ya yang harus atau yang bisa dia lakukan di perusahaan tersebut ya. Misalnya kalau dia bagian pemasaran, dia harus ngapain gitu ya. Apakah dia menjual produk saja, apakah dia juga di bagian marketing ikut terlibat dalam promosi misalnya ya, ataukah dia juga di pergudangan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu batas-batasannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi termasuknya monitoring gitu ya. Jadi memonitor semua kegiatan ya. Jadi dari standar itu kan nanti orang melakukan ya, misalnya bagian pemasaran ya dia memasarkan barang, menjual barang, kemudian dimonitoring ya, dievaluasi gitu ya, diawasi gitu ya. Monitoring betul nggak kerjanya, targetnya seperti apa. Nah, lanjut ke checking ya. Fungsi controlling kan itu masuk ya. Nah, sesudah itu sebetulnya lanjutnya ke follow up ya. Jadi tindak lanjut kalau seseorang itu misalnya di bagian marketing, dia bisa menjual lebih dari target, maka dia akan dapat reward. Intinya itu ya, untuk tahap-tahap dalam manajemen kinerja organisasi. Tadi jawaban dari kelompok 1. Jelas nggak, Alfandi? Cukup jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, berikutnya. Satu lagi ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Faris ya? Pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? Iya, pertanyaannya itu jadi apa namanya? Gimana kalau misalkan ada hal-hal yang tidak terduga gitu yang bisa mengganggu perencanaan kinerja ini, kayak misalkan pandemi. Nah, itu tuh termasuk berpengaruh nggak sih ke perencanaan kinerja ini? Ada pengaruhnya nggak? Kalau misalkan berpengaruh, solusinya apa gitu? Kan itu kan termasuk hal-hal yang nggak terduga gitu. Misalkan dalam tahu-tahu ada virus aja. Apakah itu berpengaruh? Nah, kalau misalkan iya, solusinya kira-kira gimana? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Ini sebetulnya pertanyaannya pertanyaan mendasar ya, sama dengan di MSDM ya, sama dengan di pengantar manajemen gitu ya, di fungsi perencanaannya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak terduga, apa yang harus dilakukan? Ya, ya kan? Silakan Teguh atau Berlian yang mau jawab. Gimana kelompok 1? Iya Bu, bentar Bu. Jangan senyum-senyum Teguh. Ditunggu teman-teman nih. Coba jawab, Bu. Harus melakukan opsi lain tuh Bu. Ya silakan dijawab aja. Kok nanya ke Ibu? Suruh jawab dulu. So gimana pendapat Anda? Kan pendapat Anda gimana?
Gimana kalau dalam menjalankan gitu kan ada hal-hal yang tidak terduga, contohnya sekarang tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Nah, Anda kaitkanlah dengan SDM karena ini kan mata kuliahnya perencanaan kinerja SDM gitu ya. Oke. Silakan Teguh. Atau kasih contoh biar gampang. Berlian mau jawab, Berlian? Masih pusing, Bu. Nyerah nih, serahin ke audiens. Ya Bu, barangkali ada yang mau ngebantu. Ya, silakan. Soalnya hujan angin Bu di sininya Bu. Hujan angin, ada di mana posisi? Di Majalengka Bu, udah mulai ini Bu. Majalengka. Ya, tapi Iya, ada Bu. di dalam rumah kan, jangan di bawah pohon ya, hujan angin. Oke, silakan audiens. Ada yang mau jawab pertanyaan dari Faris? Gimana kalau ada hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi? Oke, nggak ada juga? Ibu izin. Oke, ya Intan lagi, silakan Intan. Mungkin kalau misalkan contohnya di kayak masa pandemi gitu kan, berarti kan ada beberapa akibatnya tuh Bu, kayak kita tuh harus social distancing, terus juga jadinya karena virus itu beredarnya kayak cepat menularnya, jadi kayak produktivitas karyawan juga menurun. Nah mungkin salah satu solusinya tuh kayak kita buat WFH gitu loh Bu, kerja dari rumah, kayak gitu sih Bu. Mungkin yang lain barangkali mau nambahin Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama Intan. Silakan ada lagi satu pendapat lagi saja. Silakan. Faris gimana Faris? Jawaban dari Intan nyambung nggak menurut Anda? Nyambung Bu, tapi kayak sedikit banget agak kurang gitu. Oke, ya Ibu kasih kesempatan satu lagi untuk audiens. Silakan. Nggak ada ya. Oke, Ibu yang jawab. Oke, jadi gini, gimana sih kalau dalam menjalankan perencanaan gitu ya? Yang jelas di sini perencanaan kinerja SDM ya Faris ya. Ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Di contohnya gini, misalnya saat ini pandemi gitu ya, apa sih yang harus dilakukan? Kita di awal gitu ya, misalnya perusahaan nih, satu perusahaan punya 50 orang karyawan gitu ya. Dari 50 orang karyawan, tiba-tiba perusahaannya apa? Mengalami penurunan ya, tingkat penjualannya, omsetnya berkurang. Apakah kita tetap bertahan dengan mengerjakan 50 SDM, 50 orang karyawan? Bertahan atau gimana? Nah, jadi di sini balik ke teori dasar ya, kasih solusi ya. Itu kan plan A kan berarti, ya enggak? Nah, siapa sih yang bisa mengira tiba-tiba ada pandemi gitu ya? Nah, dengan kejadian seperti sekarang, apakah perusahaan tetap bertahan dengan 50 karyawan? Nah, jadi pakailah cara gitu ya, alternatif gitu ya, cari solusi lain. Jadi pakai plan B ya. Yang namanya lagi pandemi ya, walaupun ada 50 karyawan kan pasti mereka juga paham dong ya. Pendapatan perusahaan menurun, jadi caranya gimana gitu ya? Apakah dibagi shift gitu ya, setengah-setengah misalnya sehari kerja sehari enggak ya? Ataukah misalnya 3 hari kerja 3 hari enggak gitu ya? Nah, atau gimana caranya gitu ya? Ataukah misalnya setiap kalau misalnya shift nih ya, tadinya 3 shift jadi 2 shift atau 1 shift, bergantian saja gitu ya. Nah, itu sih salah satu solusi seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk hal yang tidak terduga itu pasti ada ya. Jadi pada saat kita membuat perencanaan itu kan kita kalau di dalam perencanaan membuat perakiraan ya, memprediksi kan, ya memforecast ya kejadian-kejadian yang akan datang. Makanya dalam perencanaan juga ada yang namanya perencanaan strategis ya, itu untuk jangka panjang ya. Nah, ada Renstra, ada Renov juga, rencana operasional untuk jangka pendek. Nah, untuk pandemi siapa yang bisa nyangka gitu ya, siapa yang bisa memprediksi bakal ada pandemi ya. Kayaknya seluruh dunia terkaget-kaget ya, terheran-heran ya. Sampai kalau dulu tuh ada banyak paranormal, sekarang pada kemana ya? Kayaknya nggak ada yang bisa meramalkan, ya kan?
Siapa yang menyangka gitu ya, kayak yang tiba-tiba ada video yang di Cina itu yang pertama itu ya, orang pada nganti pada jatuh, nggak tahu itu kan belakangan ini kan ternyata wah videonya apa, hoax gitu ya, atau apalah gitu ya intinya. Nah jadi kan namanya perusahaan juga nggak bisa kan, nggak bisa memprediksi itu, nggak ada yang bisa memprediksi ya. Nah, tentunya kan Anda juga tahu gitu ya, pandemi itu seperti apa gitu ya. Ada nggak sih dalang di balik itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bicara organisasi ya, bicara perusahaan, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu kan namanya risiko kan ya. Jadi harus cari solusi ya. Solusinya tadi gitu ya. Kalau kita tentang SDM, gimana caranya sih SDM itu biar apa ya namanya kalau di saat terjadi masalah di perusahaan nggak main PHK gitu kan misalnya ya, kalau mau mem-PHK juga kan bingung siapa yang akan di PHK ya. Untuk situasi sekarang emang mau di PHK kalau nggak terpaksa banget gitu ya. Tapi kan kenyataannya banyak juga kan yang di PHK kan untuk saat ini ya nggak. Banyak yang nganggur gitu ya karena memang sudah tidak mampu lagi perusahaan menggaji. Tetapi sekiranya masih bisa diusahakan ya tadi gitu. Misalnya yang tadi 3 shift jadi 2 shift saja atau 1 shift gitu ya, atau gimana lah caranya gitu ya. Jadi di sini memang mau nggak mau kalau Anda sebagai seorang manajer ya, sebagai seorang pimpinan, ya harus berpikir gitu, jangan berpatok pada perencanaan ya. Yang terjadi kalau berpatok pada perencanaan awal gitu ya, nggak ada alternatif lain, ya bisa langsung tutup perusahaannya ya enggak. Misalnya dari 50 udah tahu penjualannya turun, tetap aja bertahan di 50 karyawan, gajinya dari mana gitu ya. Nah, seperti itu Faris ya kurang lebihnya ya. Banyak sih masih banyak contoh lain Faris ya. Jadi intinya kalau secara teori dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaannya tuh ya, nah itu harus membuat beberapa alternatif sama dengan di teori pengambilan keputusan ya. Dalam teori pengambilan keputusan itu kan kita harus membuat apa? Masih ingat teorinya di pohon keputusan itu harus ada alternatif A, B, C ya. Ya kan? Gitu. Ya, oke Faris gimana? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk kelompok 1 masih mau nerima pertanyaan atau udah cukup nih? Kelompok 1. Teguh kayaknya udah pusing ya, gue. Masih hujan angin, gue. Ada aja. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup saja. Kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget ya, lemes kan? Ya. Berlian dan jadi cuma 2 ya, ini kelompok 1 ya, ada Teguh Mesa sama Berlian Fatih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah presentasi. Sebetulnya bagus ya, cuma terakhir aja malah ini yang pertanyaan mudah kalau menurut Ibu ya, secara teori itu mudah gitu ya, tapi nggak bisa terjawab ya. Oke, tapi sudah lumayan bagus gitu ya untuk kelompok 1 karena masih kelompok pertama gitu yang presentasi. Untuk audiensnya oke ya, jadi dipertahankan untuk audiens. Tapi yang bertanya saja ini yang banyak ya, yang jawab cuma Intan 2 kali ya Intan ya, nambahin. Yang lainnya oke, nambah poin ya. Untuk yang lain kasih kesempatan ya. Oke, terima kasih buat yang sudah join sore hari ini ya. Sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Dengan presentasi kelompok 2 ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Bu, mohon maaf Bu, untuk absennya bagaimana, Bu? Nanti di list aja di WA grup ya. Oke. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Sama.